Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pengantar teknologi informasi. Oke, kali ini kita ngebahas dengan salah satu istilah yang tentunya populer ya di kalangan kita ya, ya semua orang lah, nggak cuma kita doang tapi ya baik yang sudah tua atau yang masih muda ya pasti tahu gitu ya, internet itu apa gitu ya, karena ya Eee, sudah menjadi keseharian ya, internet ini ya. Jadi hampir setiap hari kita tuh pasti menggunakan yang namanya internet gitu ya. Nah, akan tetapi tahu nggak sih kalau internet ini sebenarnya bukan istilah loh, tapi cuma singkatan. Nah, jadi internet ini singkatan dari apa sih? Nah, jadi internet ini singkatan dari yang namanya interconnected network ya. Nah, jadi kalau disingkat ya jadinya ini, internet. Nah, seperti itu ya. Nah, apa itu internet? Nah, pasti teman-teman, yang menonton video ini pasti tahu ya, 100% tahu dengan yang namanya internet, ya. Nah, kenapa begitu? Karena dengan teman-teman, menonton video ini, itu teman-teman sudah, eee, sama aja menggunakan internet, ya. Jadi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang nonton video ini, itu ngaku nggak tahu internet, ya bisa dikatakan itu bohong sih, hoax ya. Bisa dikatakan itu, fake ya, karena ya kalau teman-teman dengar suara aku ya saat ini, kalau teman-teman dengar, maksudnya, ngelihat, video aku saat ini, berarti ya itu teman-teman sedang menggunakan yang namanya internet gitu ya. Nah jadi, pasti udah pada tahu ya internet ini apa, jadi langsung kita next saja. Nah, jadi, intinya internet itu kayak jaringan raksasa penghubung dunia, ya. Nah, bayangkan kayak gitu ya. Bayangkan internet seperti jalan raya yang sangat besar dan kompleks. Di jalan raya biasa kita bisa pergi dari satu kota ke kota lain. Nah, di internet, komputer dan perangkat kita bisa berkunjung ke komputer lain di seluruh dunia. Nah, gitu ya. Nah, jadi, secara harfiah internet itu ya adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, smartphone, dan perangkat lainnya. Nah, jadi, semua perangkat digital ya, kayak, komputer ya, laptop gitu kan, atau smartphone gitu kan. Nah, itu semuanya, bisa terhubung itu karena adanya internet. Nah, seperti ini. Makanya, komputer aku ya, itu bisa terhubung dengan komputer teman-teman itu gara-gara ada internet gitu ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya aku, ngasih ngasih video gitu ya, ngasih video ke teman-teman sekalian. Nah, terus teman-teman, tonton videonya gitu kan. Nah, itu, eee ada yang menghubungkan gitu ya, sampai teman-teman itu bisa nonton video aku ya kan, sampai, video aku itu bisa terdistribusi ke teman-teman gitu kan. Nah itu semuanya karena adanya internet gitu ya, internet yang menghubungkan gitu ya, antara komputerku dengan komputer teman-teman. Nah seperti itu. Nah, cara kerja internet ya, itu, ada yang namanya pengirim dan penerima. Nah, jadi, mengirim permintaan ini contohnya kayak, mengetik alamat website atau membuka aplikasi gitu ya. Nah, perangkat kita itu mengirimkan permintaan melalui internet gitu ya. Nah, permintaan ini seperti surat yang dikirim ke alamat tertentu ya. Nah, menerima balasan. Nah, ini server yang dituju ya, misalnya server YouTube ya. Nah, seperti yang sudah aku bilang ya, nonton YouTube ya, nonton video aku di YouTube. Nah, itu contohnya ya. Nah, menerima permintaan kita lalu mengirimkan kembali data yang kita minta gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, pengirim pengirim ya, dalam hal ini ya, dalam konteks ini ya, pengirim itu kayak, contohnya kayak aku gitu kan. Nah, aku tuh ngirim apa gitu ya, aku itu ngirim, ngirim video gitu kan. Nah, ngirim video ya kan. Nah, sedangkan, teman-teman itu adalah penerimanya gitulah, penerima, videoku gitu kan. Nah, itu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi, teman-teman menerima balasan berupa video, video YouTube aku gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini perjalanan data di internet ya. Nah, jadi data yang kita kirim dan terima itu nggak berjalan dalam satu potongan besar. Nah, jadi data itu dipecah menjadi paket-paket kecil yang disebut paket data ya.
Nah, setiap paket memiliki alamat tujuan dan informasi tentang urutan penyusunannya. Nah, paket-paket ini bisa mengambil rute yang berbeda untuk sampai ke tujuan, lalu disatukan kembali saat tiba. Nah, ini membuat internet sangat efisien dan cepat, bahkan ketika ada gangguan di salah satu jalur. Nah, jadi ternyata ya, data yang kita kirimkan itu ternyata dipecah-pecah gitu ya, jadi kecil gitu kan. Nah, Eee, lalu kalau misalnya sudah nyampe ya, semua data-datanya, pecahan datanya ini sudah nyampe gitu kan, nah baru disatukan kembali gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mirip seperti, divide and conquer ya, algoritma divide and conquer kalau misalnya teman-teman, tahu ya, algoritma divide and conquer itu, dia membagi-bagi masalah menjadi lebih kecil lalu, selesaikan sedikit demi sedikit dan kalau udah selesai baru gabung lagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu juga, perjalanan data di internet gitu ya. Nah, makanya di sini, paket-paketnya yang kecil ya, yang kecil-kecil ini ya, itu mengambil rute yang berbeda biar biar nggak macet gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, cuma satu doang rute yang diambil ya, semua paket nih, mengambil rute yang sama, ya kemungkinan bakal bakal lelet gitu ya, bakal lambat gitu ya. Nah, makanya internet itu sangat efisien dan cepat katanya ya di sini ya. Sangat efisien dan cepat karena ya rutenya tuh berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak macet gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh sederhananya ya, yaitu saat kita membuka website. Nah, pertama-tama kita mengetik alamat ya. Nah, misalnya www.google.com ya. Nah, di browser. Nah, permintaan dikirim gitu ya. Nah, jadi perangkat kita mengirim permintaan ke server Google. Nah, server memproses ya. Nah, jadi server Google itu menerima dan memproses permintaan kita ya. Nah, lalu data dikirim balik. Nah, jadi server mengirimkan halaman Google kembali ke perangkat kita ya. Nah, gitu ya. Jadi eh, data yang kita minta itu di apa ya, dikirimkan kembali ke perangkat kita ya. Nah, setelah dikirimkan kembali ya ke perangkat kita ya, sudah sampai nih di perangkat kita baru deh ditampilkan gitu ya halaman yang kita minta gitu ya. Nah, jadi browser menampilkan halaman Google yang siap kita gunakan. Nah, dan semua proses ini ya dari 1 sampai 5 ini hanya terjadi dalam hitungan detik ya, bahkan ya sepersekian detik gitu ya. Makanya saat kita mencoba melakukan ini ya, mencoba ngetik alamat www.google.com itu, kayak rasanya kok bentar banget gitu ya, tiba-tiba halamannya tara, sudah ada gitu ya, sudah kelihatan gitu halamannya gitu ya, halaman dari www.google.com gitu ya. Nah itu karena memang ya langkah-langkah ini tuh memang, eee, dilakukan tuh cepet banget gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi nggak kelihatan prosesnya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan, bahas kuota WiFi dan juga kecepatan internet. Nah, jadi kita bahas dari kuota dulu ya. Nah, jadi kuota itu apa sih? Nah, jadi kuota internet ini adalah jumlah data yang bisa, kita gunakan dalam jangka waktu tertentu. Bayangkan kuota seperti pulsa listrik di rumah gitu ya, ada batasnya. Nah, kalau habis ya kita perlu beli lagi gitu ya. Nah, jadi kuota itu, biasanya diukur dalam, MB ya biasanya, megabyte atau GB ya, gigabyte ya. Nah, 1 GB yang di mana 1 GB itu sama dengan 1024 MB ya. Nah, setiap aktivitas di internet akan menghabiskan kuota dengan jumlah yang berbeda-beda ya. Nah, tergantung ya aktivitasnya apa gitu ya. Kalau main game biasa mah biasanya nggak terlalu banyak ya makan kuota. Tapi kalau nonton YouTube ya, nah itu biasanya bakal banyak tuh kuotanya yang termakan gitu ya. Apalagi kalau kita pakai yang resolusi tinggi gitu ya, misalnya 1080p gitu ya, atau di atasnya gitu kan. Nah, itu bakal boros banget dijamin ya. Nah, 10 menit itu bisa ya mungkin bisa 100 MB atau lebih ya, kemakan ya, nggak tahu juga ya, intinya sangat boros ya. Semakin, tinggi resolusi, videonya ya yang di YouTube ya, yang kita tonton di YouTube itu ya makin boros gitu ya kuotanya. Nah ini misalnya ya, kita membuka website berita mungkin menghabiskan 1 sampai 2 MB. Nah, sementara menonton video YouTube selama 1 jam bisa menghabiskan 300 sampai 500 MB.
Nah, ini tergantung kualitas video ya, nah resolusinya ya, maksudnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nonton video YouTube, 1 jam ya, kalau resolusinya 1080p mungkin ya 1 GB mungkin ya, bisa ya selama 1 jam itu ya. Jadi lebih dari, rentang ini seharusnya ya. Nah nah ini, aktivitas yang menghabiskan kuota. Nah pertama, chatting, nah ini WhatsApp, Telegram tanpa foto atau video, nah ini yang paling ringan ya. Nah, jadi hampir nggak kerasa ya kalau kita chatting-an ya di WhatsApp gitu ya, di grup atau di mana gitu ya. Nah, itu biasanya nggak terlalu banyak makan kuota. Nah, kalau browsing ini, lumayan sih, 30% ya di sini ya. Nah, ini kayak membuka website gitu kan atau scroll-scroll media sosial gitu ya. Nah, kayak di Instagram, TikTok atau sebagainya gitu kan. Nah, terus, streaming video gitu kan, nah, kayak, YouTube gitu ya, nge-YouTube ya, atau Netflix gitu kan. Nah, dalam kualitas standar gitu kan. Nah, ini juga, tentunya ya bakal, memakan kuota yang cukup besar. Nah, dan ini ya yang paling gede ya, apa namanya, yang maksudnya yang paling boros, kuota itu adalah download file besar ya, kayak, game gitu kan. Nah, tergantung ukurannya sih, kalau ukurannya ber-GB-GB ya, kita bakal kehabisan kuota ber-GB-GB juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal Wi-Fi ya. Nah, ini internet tanpa kabel ya. Nah, jadi Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan perangkat kita terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Nah, jadi Wi-Fi ini menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data antara router ya. Nah, atau ya sebut saja alat pemancar dan perangkat kita. Nah, router Wi-Fi itu biasanya terhubung ke modem yang tersambung dengan jaringan internet dari provider gitu ya, kayak IndiHome gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang, di rumahnya, ada langganan IndiHome gitu kan, atau Bisnet, atau sejenisnya ya, mungkin, teman-teman tahu ya, pasti ada kayak, modem gitu ya, modem modem yang mesti kita hidupin gitu ya, biar WiFi-nya ini bisa digunakan gitu kan. Nah, jadi, eee, intinya WiFi ini kayak, ya bisa dikatakan, eee, memungkinkan kita ya, menggunakan internet tanpa memakan kuota gitu ya. Karena ya, eee, kita bisa browsing-browsing atau ngapain aja tanpa perlu kehabisan kuota. Karena kenapa? Karena, semua itu ditanggung oleh WiFi gitu ya. WiFi yang, ngasih ngasih kesempatan untuk kita terhubung ke internet, nah tanpa menggunakan kabel. Nah, seperti itu. Nah, ini perbedaan kuota mobile dan WiFi. Nah, jadi, untuk kuota itu menggunakan jaringan provider seluler ya, kayak Telkomsel, XL, Indosat gitu ya. Nah, ada batas kuota yang ditentukan, bisa digunakan di mana saja selama ada sinyal. Nah, biasanya lebih mahal per GB-nya. Nah, kecepatannya tergantung sinyal dan jenis jaringannya ya. 3G kah, 4G kah, 5G kah gitu ya. Nah, makin gede ya makin kenceng ya biasanya. Nah, gitu. Nah, kalau untuk WiFi ini menggunakan jaringan kabel atau, fiber optik gitu ya. Nah, biasanya unlimited ya atau kuota sangat besar gitu ya. Nah, hanya bisa digunakan di area jangkauan router gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita, keluar rumah nih misalnya ya, maka kita nggak bisa tersambung gitu ya. Nah, jaraknya mungkin ya biasanya 10 meter ya biasanya ya jaraknya. Nah, gitu. Lebih murah untuk penggunaan intensif. Nah, jadi eee, kalau misalnya kita ngabisin kuota tuh sampai ber-GB-GB sehari, mending, pakai WiFi aja ya. Nah, lebih murah ya hitungannya daripada kita beli kuota. Nah, kecepatannya lebih stabil dan umumnya lebih cepat ya biasanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, kita akan mencoba memahami kecepatan internet. Nah, jadi kecepatan internet itu menentukan seberapa cepat data bisa dikirim dan diterima gitu ya. Nah, kecepatan itu diukur dalam satuan Mbps ya, atau, megabyte, per second gitu ya, atau, kilobit ya per second ya. Nah, jadi itu. Penting untuk memahami bahwa, Mbps berbeda dengan, MB ya, atau ya sebut saja megabyte ya. Nah,
Kalau, eee, 1 byte itu kan, sama dengan 8 bit gitu kan. Nah, jadi, ini bukan byte ya, tapi bit ya. Jadi, jadi kita nyebutnya bukan megabyte tapi megabit ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Sorry tadi, aku tadi sempet, nyebut megabyte ya, kebiasaan. Karena, bit emang agak jarang sih, kelihatan gitu ya di pembahasan kita. Nah jadi, kecepatan 8 Mbps sebenarnya sama dengan kecepatan download 1 MB ya, atau megabyte per detiknya. Nah, provider internet biasanya menawarkan paket dengan kecepatan tertentu, misalnya 10 Mbps, 20 Mbps, hingga 100 Mbps atau lebih gitu ya untuk internet rumah. Nah, ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Nah, pertama jenis jaringannya ya, makin gede ya, 5G misalnya, nah itu makin cepat ya. Nah, kualitas sinyalnya ya, kalau sinyalnya lagi lemah ya, maka ya kecepatannya menurun drastis tentunya ya. Nah, terus, jumlah penggunanya juga ya, kalau misalnya, di area kita itu lagi padat-padatnya nih, orang yang memakai jaringan yang sama, ya otomatis ya makin lambat juga gitu ya. Nah, terus, jarak dari router gitu ya. Nah, untuk WiFi ya, kalau makin jauh dari router itu makin lemah sinyalnya gitu ya. Nah, atau bahkan kalau misalnya, kita menjauh terus gitu kan, nah bisa-bisa, mati gitu ya, nggak kesambung dengan WiFi-nya gitu ya. Nah, biasanya 10 meter sih jaraknya ya, biasanya ya. Nah, untuk perangkat yang digunakan gitu ya, nah perangkat yang lama ya, mungkin nggak bisa memanfaatkan kecepatan maksimal ya. Perangkat yang udah ya usianya udah, bertahun-tahun ya, lebih dari 5 tahun misalnya ya. Nah, waktu penggunaan gitu ya, nah jam-jam sibuk ya kayak, malam hari gitu kan, nah biasanya lebih lambat ya. Nah, jadi, jam-jamnya sibuk ya, jam-jamnya orang rame make internet gitu ya, biasanya ya, itu lebih lambat. Nah ini, kecepatan yang dibutuhkan untuk aktivitas gitu ya, untuk sesuai aktivitas yang pengen kita lakukan gitu ya. Kalau kita pengen browsing doang ya, atau chatting-an doang ya 1 sampai 3 Mbps cukup gitu ya. Nah kalau pengen streaming musik, video call, ya 3 sampai 5 Mbps gitu ya biasanya ya. Nah, streaming video ya yang SD ya itu 5 sampai 10 Mbps ya. Nah, kalau untuk yang, full HD ya 10 sampai 25 Mbps gitu ya. Nah, kalau untuk, streaming yang 4K gitu ya atau download file besar itu perlu 25 Mbps ke atas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas, streaming, download, dan upload. Nah, apa sih itu, streaming gitu ya? Nah, jadi, streaming itu adalah proses menonton video atau mendengarkan audio secara langsung dari internet tanpa harus mengunduh filenya terlebih dahulu ya. Nah, bayangkan, eee, streaming itu kayak nonton video gitu ya, kita langsung melihat gambar yang ditayangkan tanpa perlu menyimpannya. Nah, contohnya kayak, teman-teman yang sedang nonton video aku ya, itu contohnya teman-teman sedang streaming ya. Sebenarnya gitu ya, karena teman-teman, nggak perlu mengunduh video aku dulu gitu ya, download ya kan, video aku ya kan baru bisa ditonton gitu kan. Nah, melainkan teman-teman cukup buka YouTube ya kan, lalu searching ya kan di channel YouTube aku gitu kan. Nah, terus, teman-teman ketemu nih sama video aku yang ini gitu kan, nah itu ya sama aja streaming gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, cara kerja streamingnya ya, pertama-tama kita, melakukan, permintaan video ya. Nah, server kirim data, buffer ya, atau putar ya. Nah, lalu aliran berkelanjutan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 tahap ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas, download gitu ya. Nah, download, yang artinya adalah menyimpan data ke perangkat gitu ya. Nah, jadi, download adalah proses mengunduh dan menyimpan file dari internet ke perangkat kita ya. Nah, berbeda dengan streaming, nah file yang di-download akan tersimpan secara permanen dan dibuka kapan saja tanpa koneksi internet. Nah, jadi, eee, kalau misalnya teman-teman ya teman-teman, bisa mendownload, video aku gitu ya, agar, video aku tuh bisa dibuka di perangkat teman-teman gitu ya, tanpa perlu buka YouTube. Nah itu, bisa ya, kayak gitu ya. Jadi, eee, kalau streaming itu ya teman-teman itu perlu internet gitu kan. Nah, tapi kalau download itu ya permanen gitu ya. Kalau udah, teman-teman udah download gitu kan, nah
maka ya teman-teman bisa akses kapan aja gitu ya. Nah, tanpa perlu koneksi internet gitu ya. Karena udah ada di perangkat kita gitu ya. Nah, jadi datanya tuh bukan di internet lagi gitu ya, tapi ada di perangkat kita ya. Tapi kalau streaming itu kan datanya tuh masih di internet. Nah, jadi perlu internet. Nah, ini perbedaan streaming dan download ya. Nah, kalau streaming itu nggak menyimpan file permanen ya, butuh koneksi internet terus-menerus karena ya filenya itu masih di internet gitu ya. Nah, bisa langsung dinikmati tanpa menunggu ya, hemat ruang penyimpanan. Nah, tapi menghabiskan kuota ya tentunya ya. Nah, terus juga kualitasnya bisa menyesuaikan dengan kecepatan internet. Nah, kalau untuk download itu menyimpan file di perangkat gitu ya. Nah, jadi kita hanya butuh internet saat mengunduh ya. Nah, setelah itu kalau udah diunduh nih, udah di perangkat kita nih, filenya ya udah nggak perlu internet lagi. Nah, tapi kita harus nunggu download-nya itu selesai. Jadi perlu memakan waktu beberapa saat gitu ya. Nah, kemudian membutuhkan ruang penyimpanan tentunya ya, karena ya data yang kita download itu kan, datanya pengen kita simpan gitu ya ke dalam perangkat kita. Jadi, kita perlu ruang penyimpanan gitu ya di perangkat kita untuk nyimpan, data yang, berasal dari internet itu. Nah, sekali download, itu bisa dibuka berkali-kali ya dan kualitasnya itu tetap ya sesuai dengan file yang diunduh. Nah, jadi kalau kita mengunduh filenya itu dengan kualitas tinggi ya kualitasnya bakal tinggi terus gitu ya setiap kali kita pakai gitu ya. Kayak contohnya mendownload video aku ya dengan kualitas Full HD ya. Ya udah eh kalau apa namanya ke depannya kalau teman-teman pengen nonton gitu kan tanpa internet sekalipun ya tetap kualitasnya Full HD gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang upload gitu ya. Nah, ini mengirim data ke internet. Nah, jadi upload itu adalah kebalikan dari download gitu ya. Nah, ini adalah proses mengirim file dari perangkat kita ke internet atau server lain. Nah, setiap kali kita mengirim foto di WhatsApp, memposting memposting video di Instagram atau mengirim email dengan lampiran, itu sebenarnya kita sedang melakukan upload. Nah, contohnya kayak aku nih bikin video ya kan. Nah, kayak gini ya, bikin video kayak gini lalu diupload ya ke channel YouTube aku gitu kan. Nah, itu sama aja dengan upload gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi intinya upload itu kayak ngirim data dari perangkat kita ke internet gitu ya. Nah, ini contoh aktivitas upload sehari-hari ya, kayak media sosial misalnya ngirim foto ya atau video ke akun IG kita gitu ya, posting-posting gitu ya. Nah, email gitu ya, ngirim email gitu ya dengan lampiran dokumen atau file presentasi gitu ya. Nah, terus cloud storage gitu ya, kayak nyimpan file ya, backup data ke Google Drive gitu ya, Dropbox atau OneDrive gitu ya. Nah, video call juga ya, mengirim video ya dan audio saat melakukan panggilan video di Zoom atau Google Meet gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini hubungan download dan upload dalam komunikasi ya. Nah, jadi dalam banyak aktivitas internet, download dan upload terjadi bersamaan. Saat kita melakukan video call, kita melakukan upload ya. Nah, yang dimana kita ngirim video kita ya, kamera ya, kamera yang menghadap ke arah kita gitu ya. Nah, dan juga suara kita ya. Nah, sekaligus download ya, yaitu menerima video dan suara lawan bicara. Nah, seperti itu. Nah, jadi eh, saat kita mengupload ya, itu video dan audio kita itu dikirim ke server gitu ya. Nah, lalu server meneruskan gitu ya. Nah, data data kita ya berupa video dan audio itu dikirim ke lawan bicara. Nah, lalu kita mendownload gitu ya data berupa video dan audio dari lawan bicara. Nah, seperti itu ya. Nah, karena itulah video call membutuhkan kecepatan download dan upload yang baik agar komunikasinya lancar gitu ya. Nah, karena kalau kalau lambat ya udah, kadang patah-patah gitu kan. Nah, video call-nya tuh patah-patah gitu ya. Nah, karena ada permasalahan ya, ada masalah gitu ya eee, pada proses upload dan download-nya gitu. Nah, ini kenapa video bisa buffering gitu ya. Nah, jadi, sebelum kita lanjut ya, kita mau cari tahu dulu apa sih buffering itu. Nah, jadi buffering adalah masalah yang sering membuat frustasi saat, menonton video online gitu ya. Nah, jadi kita, eee pahami dulu buffering itu apa. Nah, buffering adalah proses pengisian data sementara ya. Nah,
sebelum video diputar. Bayangkan buffering itu seperti mengisi ember dengan air sebelum kita menggunakannya. Ember perlu terisi dulu agar kita bisa mengambil airnya. Nah, saat kita memutar video, perangkat nggak langsung memutar data yang datang dari internet. Data tersebut dikumpulkan dulu dalam buffer, gitu ya. Nah, atau ya sebut saja penyimpanan sementara. Nah, ketika ketika buffer sudah terisi cukup, ya, video baru mulai diputar. Nah, buffering ini menjadi masalah ketika kecepatan internet itu nggak cukup untuk mengisi buffer lebih cepat daripada video yang diputar. Akibatnya video terhenti dan menunggu buffer terisi lagi. Nah, mungkin teman-teman ya pasti pernah ngalamin saat teman-teman nonton video kok kayak loading-loading gitu kan. Nah, itu namanya buffering ya. Nah, jadi, kalau misalnya teman-teman nonton YouTube ya, atau nonton video aku yang ini mungkin, teman-teman ada yang ngerasa kayak loading-loading ya, loading bentar ya di tengah-tengah, aku ngejelasin ya. Misalnya ya, kayak tengah-tengah video gitu ya, intinya ya, kayak tiba-tiba loading gitu kan. Nah itu, terjadi karena buffering gitu ya. Nah, buffering ini terjadi ya karena kecepatan internetnya tuh nggak cukup gitu ya buat mengisi buffer lebih cepat daripada video diputar gitu ya. Nah, makanya, videonya tuh bisa, loading gitu ya. Nah, karena ya perlu waktu tambahan gitu ya, kayak kayak ngisi ember gitu kan. Nah, kalau misalnya ngisinya cepet gitu ya, maka kita bisa cepet juga makainya. Nah, kalau misalnya ngisinya lambat ya loading gitu kan. Nah, loading dulu bentar ya kan, baru bisa kita pakai gitu ya. Nah, seperti itu. Ini, proses buffering normal dan, buffering yang bermasalah. Nah, kalau normal gitu ya, data datang lebih cepat dari yang diputar gitu ya. Nah, kalau kondisi normal tuh kalau kita nonton video video YouTube ya nggak ada loading gitu ya, karena ya datanya tuh emang sudah siap gitu ya sebelum kita putar gitu ya. Nah, buffernya terisi cepat gitu kan. Nah, tentunya ya, video video mulai diputar gitu kan. Nah, buffer terus terisi sambil video berjalan gitu ya. Nah, video lancar tanpa berhenti. Nah, ini contoh kondisi yang normal. Nah, kalau kondisi yang bermasalah, nah itu datanya tuh datang lebih lambat dari yang diputar. Makanya pas diputar ya, pas kita muter videonya ya loading dulu gitu ya, karena datanya belum datang gitu kan. Nah, jadi buffernya tuh terisinya tuh lambat gitu ya. Nah, videonya tuh mulai diputar ya. Nah, buffer habis sebelum terisi lagi gitu ya. Nah, dan akhirnya video berhenti dan buffering lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini penyebab utama buffering ya. Nah, ini tentunya kecepatan internet yang lambat ya, koneksi internet yang nggak stabil ya. Nah, atau bisa juga kalau bukan internetnya yang lambat ya, bisa juga servernya yang overload gitu ya. Nah, bisa juga ya, atau perangkatnya juga yang lemot gitu kan. Nah, perangkat yang udah usianya 5 tahun ke atas gitu kan, atau 10 tahun ke atas mungkin ya. Atau juga memorinya penuh gitu kan. Nah, pokoknya perangkatnya yang bermasalah gitu kan. Nah, itu juga bisa, nyebabin buffering gitu ya. Nah, ini, faktor tambahan yang mempengaruhi buffering gitu ya. Nah, kualitas videonya terlalu tinggi gitu ya. Nah, kayak, eee, Full HD atau 4K ya. Nah, itu, bisa apa ya, bisa bikin lebih lambat ya, terisinya gitu kan. Nah, karena perlu, eee, ekstra gitu ya, perlu usaha ekstra gitu ya buat ngisi buffernya gitu kan. Nah, banyak perangkat yang tersambung gitu ya. Nah, jika kita, pakai suatu WiFi yang ternyata tuh WiFi-nya ini tersambung di banyak perangkat, nah itu juga, bakal bikin lambat gitu ya. Nah, bikin buffering gitu ya. Nah, karena bandwidth-nya itu terbagi gitu ya. Nah, sinyal WiFi-nya lemah gitu kan, nah terlalu jauh dari router gitu kan. Nah, misalnya, jarak kita tuh 9 meter gitu kan, nah jauh gitu ya. Nah, itu bakal bikin lambat juga ya. Nah, terus, background apps gitu ya, app gitu kan kayak aplikasi lain yang sedang download atau update di latar belakang gitu ya. Nah, tanpa kita ketahui gitu ya. Nah, jadi kita sudah sedang download atau apa gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu gitu, nggak sadar. Atau, cache-nya penuh gitu ya, browser atau aplikasi streaming yang cache-nya udah penuh gitu ya. Nah, atau, VPN-nya juga lagi aktif gitu ya, misalnya kita lagi, ngaktifin VPN ke negara lain gitu kan, nah yang jauh ya, itu juga bisa memperlambat kecepatan internet.
Nah, seperti itu. Oke, aku rasa sampai sini saja pembahasan kita tentang internet ya, semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.